Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa komponen dalam internet. Yang pertama, definisi internet. Internet merupakan sebuah jaringan yang menghubungkan komputer satu sama lain yang menggunakan standar sistem global transmission control protocol atau Internet Protocol Suite sebagai protokol pertukaran sehingga kita saling berkomunikasi, berinteraksi, dan saling bertukar informasi meski dalam jarak yang jauh. Kemudian yang kedua, bagaimana cara kerja internet? Cara kerja internet adalah dengan memanfaatkan alamat IP yang menjadi penghubung antara server-server di seluruh dunia. Internet bekerja sangat cepat karena didukung oleh satelit yang memancarkan gelombang internet ke seluruh dunia. Setiap server yang ada di dunia ditandai oleh alamat IP yang berbeda-beda. Yang ketiga, ada yang namanya serat optik, di mana serat optik ini merupakan saluran transmisi atau sejenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus dan lebih kecil dari sehelai rambut, dan dapat digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari suatu tempat ke tempat lain. Yang keempat yaitu server. Server merupakan sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan atau service tertentu dalam sebuah jaringan komputer. Server didukung dengan prosesor yang bersifat scalable dan RAM yang besar. Juga dilengkapi dengan sistem operasi khusus yang disebut sebagai sistem operasi jaringan atau Network Operating System. 5 yaitu DNS atau Domain Name System Server, yang dimana server dapat melayani permintaan dari klien untuk mengetahui alamat yang digunakan oleh sebuah domain. Biasanya untuk menggunakan server DNS ini, Anda harus memasukkan alamatnya dari server tersebut dalam pengaturan IP address di komputer. Kemudian yang keenam, bagaimana cara internet dapat terkoneksi? Internet dapat terkoneksi dengan melalui beberapa cara. Yang pertama, dengan melalui layanan dial-up, di mana layanan ini merupakan layanan internet yang kecepatannya paling lambat, dan Anda sebaiknya tidak menggunakannya, kecuali layanan ini adalah satu-satunya layanan yang tersedia di wilayah Anda. Dial-up menggunakan saluran telepon Anda, jadi Anda tidak dapat menggunakan telepon dan internet bersamaan, kecuali Anda memiliki beberapa saluran telepon. Yang kedua, dengan melalui layanan DSL, di mana layanan ini menggunakan koneksi broadband di mana kecepatannya jauh lebih cepat daripada layanan dial-up. DSL terhubung ke internet melalui saluran telepon, tetapi tidak mengharuskan Anda memasang telepon di rumah. DSL berbeda dengan dial-up, yaitu Anda dapat menggunakan internet dan telepon Anda pada waktu yang bersamaan. Yang ketiga, dengan menggunakan kabel. Layanan ini terhubung ke internet melalui kabel TV. Meskipun Anda tidak perlu memiliki TV untuk menggunakannya, layanan ini juga menggunakan koneksi broadband dan lebih cepat dari dial-up dan DSL. Namun layanan ini dapat digunakan jika di wilayah Anda telah terpasang jaringan kabel TV. Yang keempat, dengan menggunakan satelit, di mana koneksi satelit ini juga menggunakan broadband, tetapi tidak membutuhkan kabel atau saluran telepon, namun melalui satelit yang mengorbit bumi. Dengan demikian, layanan ini dapat digunakan hampir di mana saja, tetapi dapat dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Koneksi satelit biasanya lebih lambat daripada layanan DSL atau kabel. Kemudian yang kelima, dengan menggunakan 3G dan 4G, di mana layanan ini paling sering digunakan di ponsel yang terhubung secara nirkabel melalui jaringan seluler Anda. Namun, jenis layanan ini tidak secepat DSL atau kabel.
Penyedia layanan ini juga membatasi jumlah pemakaian data yang digunakan setiap bulan, yang berbeda dengan sebagian besar layanan broadband. Itulah beberapa komponen internet yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.